فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang syarah oleh Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan nasabahullah, halaman 63 yang kitab ini. Kemudian yang kitab cetakan Saudi ini halaman 167 kita baca. Qala al-mu'allifu asbahullah, pembahasan baru. Ma yajibu i'tiqaduhu fi 'ulumihi wa ma'iyatihi subhanahu. Perkara-perkara yang wajib untuk kita meyakininya mengenai tingginya Allah Ta'ala dan kebersamaan Allah Ta'ala terhadap makhluknya. Ingat ya, tinggi di atas arsy-Nya. Bersama makhluknya tidak? Bersama makhluknya, bersama hambanya, kebersamaan apa kemarin? Ilmu dan pengawasannya. Mafhum? Uluwun fi dzatih, qaribun ibadih, ba'inun an khalqih. Mafhum insyaallah? Nah, kita lanjutkan. Wa ma'na qaunihi subhanahu fis sama' wa adillatu dzalik. Dan makna perkataan Allah Ta'ala fis sama', paham ya? Atau perkataan seorang budak wanita ketika ditanya aina Allah fis sama', dan dalilnya. Maknanya apa fis sama' itu? Di dalam langit atau di atas langit? Karena fi itu termasuk maknanya apa? Ad-dzarfiyah, di dalam. Ya, biasanya dibahas di kitab apa ini biasanya yang makna di dalam ini? DL jilid 1 biasanya. Dulu kelas jilid 1 itu fi artinya apa, Bang? Di mana? Di dalam kan? Nah, tapi nanti ternyata enggak selamanya fi itu di dalam. Fi kadang-kadang maknanya di atas. Nah, itu perlunya. Kitab yang paling bagus membahas seputar ini wallahu alam, yang pernah Anda baca itu kitab Mughnil Labib namanya. Mughnil Labib karya Al-Imam Ibnu Hisham rahimahullah. Diringkas menjadi apa? Mukhtasar Mughnil Labib oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tipis segini ringkasannya. Kalau aslinya tebal. Itu membahas seputar makna-makna huruf. Min maknanya apa, fi maknanya apa. Jadi enggak selamanya fi maknanya dzarfiyah ya. Kadang fi maknanya di atas. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Fil ardi, di dalam bumi atau di atas bumi? Di atas. Bukan di dalam. Itu makna fis sama' itu di atas langit. Kita lihat dulu dalilnya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam siapa namanya dan siapa kunyahnya? Santai aja. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Nah, ini Al-Bukhari itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Siapa namanya dan siapa kunyahnya? Antum ingat Ka'ab? Ahmad bin Abdul Halim. Kunyahnya? Masih nyerempet. Kunyahnya. Kunyah itu yang diawalin Abun atau Ummun. Masih baca ya? Labas. Itu tertulisnya keliru kalau kunyahnya Abdul bin Abbas. Abdul Abbas. Abdul Abbas. Kunyah itu bukan nama. Kalau kunyah itu yang diawalin Abun atau Ummun. Abdul Abbas. Ya, Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullah. Kita lanjutkan. Wa qul hadzal kalam alladhi dzakarahu Allah Ta'ala min annahu fawqa al-'arsy wa annahu ma'ana haqqun 'ala haqiqatihi. Masyaallah. Semua ucapan yang disebutkan oleh Allah Ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala itu di atas arsy-Nya dan bersama kita itu benar adanya sesuai dengan fakta dan realita. Ala hakikati, fakta dan realita. Benar enggak Allah Ta'ala di atas arsy? Benar. Benar enggak Allah Ta'ala bersama kita? Benar. Haqqun ala hakikati, benar-benar sesuai dengan fakta dan realitanya. Mahfuz Allah Marwan? Na'am. La yahtaj ila tahrif, enggak perlu lagi dengan tahrif. Apa tahrif kemarin? Sarful makna an dhahril lafzi bila dalil. Tahrif haram. Apa makna tahrif? Sarful makna
an dhahiril lafzi bila dalil. Memalingkan makna dari zahir lafaznya tanpa dalil itu namanya tahrif. Kalau memalingkan makna dari zahir lafaznya dengan dalil namanya apa? Tafsir. Paham? Nah, kata beliau, la yahtaju ila tahrif, enggak perlu tahrif lagi, enggak perlu ubah-ubah lagi. Walakin yusanu an-dhunun al-kadhibah. Akan tapi yang perlu dijaga dugaan-dugaan prasangka-prasangka yang dusta. Dugaan prasangka yang dusta. Paham ya? Karena agama ini kan semuanya sudah fakta dan realita kan, sempurna sudah dari Zat yang Maha Kuasa, sehingga tidak perlu banyak kata-kata, drama atau sandiwara. Cukup kita imani apa yang ada dalam Al-Qur'an, apa yang dalam As-Sunnah sesuai dengan faktanya juga realitanya. Kita lihat sini barakallahu fiik. Kata beliau, mislu an yudanna anna adh-dhahira qawli fis sama' anna as-sama' tuqilluhu aw tudilluhu. Ini bahaya sekali ini. Seperti yang diduga bahwasanya zahir ucapan Allah Ta'ala fis sama' di langit, maknanya bahwasanya langit itu tuqilluhu. Apa tuqilluhu maknanya? Langit itu memikulnya, membawanya. Nanti jelaskan nanti maknanya tahmiluhu, memikulnya, membawanya. Aw tudilluhu atau menaunginya. Allah Ta'ala dinaungi oleh langit, dipikul oleh langit, dibawa oleh langit. Itu salah tidak ya? Salah. Fis sama' maknanya ala sama', fi maknanya ala. Paham ya? Ingat-ingat ya. Fi tidak selamanya maknanya di dalam. Terkadang fi maknanya ala di atas, terkadang fi maknanya sababiyah sebab, menunjukkan sebab. Paham ya? Yang menunjukkan sebab contohnya apa kemarin? Hadis mengenai apa? Seorang wanita masuk ke dalam neraka sebabnya kan seekor kucing. Bukan di dalam kucing, bukan di atas kucing, tapi disebabkan karena seekor kucing. Dakhalatil mar'atu an-nara fi hirratin, atau dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin. Fi hirratin. La hiya at'amatha wa la hiya tarakatha. Artinya apa? Seorang wanita masuk ke dalam neraka disebabkan karena seekor kucing, bukan di dalam kucing. Kalau dalam Dursul Qasas 1 fi di dalam ya, tapi di sini artinya sebab. Bukan di dalam kucing, bukan di atas kucing, tapi disebabkan dengan seekor kucing. Kenapa sebabnya? Perempuan tadi tidak melepaskan seekor kucing dari mencari makanan dan juga tidak ngasih makan. Paham ya? Jadi cuma di kerangkeng, di penjara, enggak dikasih makan, enggak dikasih minum. Nyiksa istilahnya. Itu ancamannya. Mafhum insyaallah? Ayo. Berarti fi maknanya terkadang sesuai konteks dan siaknya. Wa hadza batilun bi ijma'il ilm wal iman. Ini adalah batil dengan kesepakatan ahli ilm dan ahli iman. Apa makna yang dikatakan batil ini? Yang memaknakan langit itu memikulnya, langit itu membawanya, langit menaunginya, ini batil. Fa innallaha qad dikarenakan Allah Subhanahu wa taala qad wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala sungguh dan kursinya itu meliputi langit dan bumi. Wa huwal ladzi yumsikus samawati wal ard an tazula. Dan dialah zat yang menahan langit dan bumi dari apa? Dari bergesernya atau dari sirnanya. Paham ya? Tazula itu bergeser. Jadi Allah Taala yang menahannya. Allah Taala yang menahannya sehingga apa? Langit dan bumi tidak bergeser. Wa yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi idnih. Dan zat yang menahan langit agar tidak jatuh ke bumi illa bi'idnih, kecuali dengan seizinnya. Karena nanti di akhir zaman, hari kiamat kan semuanya ngeri kan. Nah, yauma tubaddalu ardu ghairal ardi was samawat, ya kan? Wa barazu lillahi wahidil qahhar. Di hari tersebut Allah Taala ganti langit dengan langit dan bumi yang bukan sekarang ini. Paham ya? Di saat itu mereka semuanya nampak manusia itu. Paham ya? Nampak semuanya. Dihitung-hitungkan amalannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amrih. Dan termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala tegaknya langit dan bumi dengan perintahnya. Syahidnya mana? Di sini barakallahu fi. Syahidnya di sini bahwasanya semua itu kan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah Ta'ala diliputi oleh mereka-mereka ini, dinaungi oleh mereka-mereka ini, langit atau bumi dan semisalnya ini, niscaya tidak bisa menjaganya. Paham ya? Nah, kita perlu jelasin dikit ya biar nanti enggak ada salah paham ya. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan asbahullah yubayyinu Asy-Syaikh ta'ala ma yajibu i'tiqadu bin nisbati lima akhbara Allah bihi an nafsihi min qawlihi fawqa al-'arsy. Di sini Syekh menjelaskan apa yang wajib untuk diyakini. Dinisbahkan pada apa yang telah Allah kabarkan dengannya tentang dirinya. Min kaunihi fawqa al-'arsy,
tentang keadaannya di atas mana? Di atas arsy Allah Ta'ala. Wa huwa ma'ana, dalam keadaan Allah Ta'ala bersama kita, annahu yajibul iman bihi kama akhbarallah, bahwasanya wajib mengimani dengannya sebagaimana Allah Ta'ala kabarkan. Wala yajuzu ta'wiluhu wa sarfuhu an dhahirih, penting ini, dan enggak diperbolehkan mentakwilnya atau memalingkan makna tersebut dari zahirnya. Paham ya? Enggak boleh. Kama yaf'aluhu al-mu'attilah minal jahmiyah wal mu'tazilah, sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok-kelompok mu'attilah, orang-orang yang menolak dan menentang dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Jahmiyah, siapa pelopornya yang memperluas pemikirannya siapa? Al-Jahm Safwan. Al-Jahm Safwan mengambil ilmu dari siapa? Al-Ja'd Dirham. Al-Ja'd Dirham mengambil ilmu dari siapa? Bayan Sam'an. Bayan Sam'an mengambil ilmu dari siapa? Talut Ibn Ukhti Labid Ibn Al-A'sam Al-Yahudi. Wal Mu'tazilah, Mu'tazilah siapa pelapornya Mu'tazilah? Pandai bicara, pandai ngomong, pandai ceramah, tapi tidak bisa mengucapkan huruf ra. Yang jelas ngomongnya. Yang jelas siapa? Apa yang jelas aja biar nanti enggak salah kan? Al-Wahsy salah. Wasil bin Ata Al-Ghazzal. Paham ya? Wasil, pekesannya. Mana-mana kata dengan Wahsy salah. Wasil bin Ata Al-Ghazzal, sahih. Punya teman enggak dia? Untuk menyebarkan pemikirannya itu? Siapa itu? Karena waktu dia menyendiri dari majelisnya Hasan Al-Basri, dia ngajak orang. Nah, pemikirannya mirip sama satu frekuensi lah sebenarnya. Ingat? Ayo Amr bin Ubaid. Nah, ahsantum barakallahu fiik. Kata beliau, minal Jahmiyah wal Mu'tazilah asbahihim, dan serupa mereka, faizumun, maka mereka menyangka anna dzalika laysa haqiqatan, bahwasanya itu semuanya tidak hakikat, wa innama huwa majaz, tapi hanya majaz. Jadi menurut mereka itu Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy itu hanya majaz, bukan hakikat dan fakta. Fayu'awwiluna istiwa ala arsy bil istila, Allahu musta'an al-mulk. Maka mereka mentakwil, mengubah makna istiwa di atas arsy diubah menjadi istilah menguasai, berkuasa. Istilah berkuasa artinya ya, berkuasa di atas apa? Kekuasaannya. Berarti kalau berkuasa sebelumnya apa? Ada penguasa lain berperang menang baru berkuasa. Keliru atau enggak itu? Keliru. Berdalilkan dengan pantun atau puisi milik Akhtal An-Nasrani. Nisbahnya pada Al-Akhtal An-Nasrani. Apa pantunnya itu? Qad istawa bishr al-Iraqin min ghairi sayfin min ghairi damin, min ghairi sayfin wala damin muhraqin. Bishr telah berkuasa di Irak. Istaula maknanya kata mereka. Tanya, tanpa adanya pedang yang terhunus, tanpa adanya darah yang teralirkan. Paham ya? Nah, kata mereka istaula. Salah atau keliru? Salah. Nah, kalau sedikit lagi perhatikan baik-baik itu. Wa 'ulullahi 'ala khalqihi, dan tingginya Allah Ta'ala di atas makhluknya, bi 'ulumi qadrihi wa qahrihi. Maksudnya tinggi kedudukannya, tinggi kekuasaannya, salah juga. Padahal yang benar apa? 'uluwun fi dzatihi. Yang tinggi itu zatnya, bukan hanya kedudukannya, bukan hanya kekuasaannya. Wa nahu dzalik min ta'wilatul batilah, dan selain itu dari apa? Dari takwil-takwil yang batil, allati hiya tahriful kalamillah an mawadhihi, yang mana itu semuanya apa? Mengubah, memalingkan terhadap ucapan Allah Ta'ala dari tempat-tempatnya. Allah musta'an. Inilah keadaan mereka. Wa minhum man yaqul, satu lagi di antara mereka ada yang mengatakan inna ma'na qauli ma'ana, bahwasanya makna Allah Ta'ala bersama kita. Lihat ya, Allah Ta'ala bersama siapa? Bersama kita, bersama orang-orang yang beriman. Annahu halun fi kulli makan. Ini salahnya ini. Allah Ta'ala berada di semua tempat. Allah Ta'ala mana? Di mana-mana katanya. Nah, itu salah. Mata qulu al-hululiyah, hululiyatul jahmiyah ghairun. Ini sebagaimana apa yang diucapkan oleh hululiyatul jahmiyah dan selain mereka. Apa hululiyah ini? Hululiyah, Allah Ta'ala berada di dalam makhluk, itu hululiyah.
Ittihadiyah, Allah Ta'ala menyatu dengan makhluk. Dua-duanya salah atau benar? Salah. Yang benar Allah Ta'ala bersama makhluknya apanya? Ilmunya dan pengawasannya, bukan zatnya. Adapun zat Allah Ta'ala berada di mana? Zat Allah Ta'ala berada di mana? Naam, beristiwa di atas arsy-Nya. Ulun fi dzatih, bukan ulun fi qahrihi wa qadarihi. Paham ya? Qadri. Kata beliau, barakallahu fikum, ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha suci Allah Ta'ala terhadap apa yang mereka ucapkan, dan zatnya tinggi dan maha besar. Wallahu a'lam bishawab. Kita ambil yang berikutnya pada pertemuan akan datang. Wassallallahu assalamatu wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.